Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita rahasia kuat menjadi single parent. Nah, gimana nih Ustadz Maulana? Apa sih kemuliaan single parent selain yang sudah disebutkan tadi? Apalagi kemuliaannya dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Berbicara kemuliaannya, baik izin Uma dan Sasa, Masya Allah, Tabarakallah. Makasih banyak tim Islam Indah yang membuat semangat orang-orang yang sependeritaan sama saya. Kok sependeritaan ya? Sekeberuntungan. Sepenanggungan aja bener. Iya, betul. Senasib. Atau senasib. Karena tidak gampang hidup sendiri dengan mengurus anak-anak. Karena kenapa? Mohon maaf, itu luar biasa godaannya, ujiannya, masalahnya. Ya, mungkin kalau orang, kok aku curhat hari ini ya? Kalau orang mohon maaf ada partner, maka bersama dengan partnernya untuk mencari solusi. Kalau kita langsung kepada Allah, ya Allah gimana nih? Nah, jadi itu kita harus cepat-cepat mencari solusi dengan cara kita sendiri, dengan cara berdoa dengan Allah, tapi tidak ada minta bantuan kepada, kan tidak enak juga memberatkan orang. Maka ternyata, wahai orang-orang yang Allah uji dengan ujian yang luar biasa, sebagaimana Bunda Aminah yang luar biasa, ditinggal meninggal oleh suami tercinta ayahanda Rasulullah, apalagi masih di bulan Maulid ini, Masya Allah, Tabarakallah ujiannya. Maka begitu pula dengan diri kita, ada kemuliaan yang diperoleh oleh orang-orang yang single parent itu. Yang pertama akan bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Karena orang seperti ini adalah menanggung kebaikan yang luar biasa. Menanggung kebaikan yang luar biasa karena ada hamba Allah yang bersama dengannya. Apalagi kalau yang ditinggal itu adalah sosok yang ditinggal meninggal, ya. Ditinggal meninggal oleh pasangannya. Contoh meninggal suaminya, maka anak itu menjadi yatim. Yatim karena yang bertanggung jawab atasnya sudah tidak ada. Maka dialah yang bertanggung jawab. Pada posisi seperti ini, maka akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Nabi di sorga seperti ini. Nah, kalau tadi dekat dengan Nabi, kalau ini bersama dengan Nabi, nah, makin dekat lagi. Jadi berada dengan Nabi di sorga, tapi sekarang makin dekat dengan Nabi. Maka akan luar biasa, akan diberikan diangkat kemuliaan setinggi-tingginya. Karena tempat yang tertinggi adalah ketika masuk dalam sorga. Tuh dulu, masuk sorga, iya, tapi ada lebih tinggi lagi, masuk sorga bersama Nabi. Orang yang single parent, hidup sendiri, karena ditinggal meninggal oleh pasangannya, insya Allah akan bersama dengan pasangannya di sorga. Amin, amin ya Allah. Iya, Alamin. bagi istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan bertahan, akan bersama dengan suaminya yang sudah meninggal itu. Ya. Tapi kalau nikah lagi, maka kembali dengan suami yang terakhir, atau yang ketiga, dipilihkan antara siapa yang lebih dekat dengannya. Masya Allah, tabarakallah gitu. Ustazah Oki, berbicara tentang syariat Islam nih, benar nggak sih kalau single parent yang memang maaf ya, janda nih gitu ya, terus habis itu mau menikah lagi, salah satu keistimewaan yang didapatkan itu adalah beliau ini boleh menikah tanpa wali. Kalau perempuan kan dulu Kak Oki pakai wali, aku pakai wali gitu kan. Tapi kalau yang udah pernah menikah terus pengen menikah lagi ya memang karena tertentu, ya misal kalau Ustaz kan tapi laki-laki. Iya dong. Kalau perempuan bener nggak sih boleh tanpa wali? Mohon tausiahnya. Baik, mohon izin guru-guru semua. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anggapan masyarakat awam bahwa seorang janda kalau menikah nggak apa-apa, menikah saja tanpa wali. Maka betulkah hal itu, teman-teman sekalian? Mari kita lihat. Dalam sebuah pernikahan kan ada namanya ijab, ada namanya qabul. Siapa yang melaksanakan ijab, sahabat-sahabat sekalian? Yang melaksanakan ijab pasti adalah wali. Mungkin nggak dia mengatakan, aku menikahkan diriku sendiri, kan nggak mungkin ya. Jadi dari kata ijab qabul saja di sini kita sudah lihat, ijab itu ada wali, qabul itu akan disampaikan oleh sang suami atau mempelainya tersebut. Sehingga di sini kita bisa lihat, baik gadis maupun janda. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan walaupun janda tetap memerlukan wali dalam pernikahannya. Ada yang beranggapan seperti ini, oh saya ini janda, saya berhak atas diri saya sendiri dibanding wali saya. Oh saya ini janda, saya bisa menjadi wakil bagi wali saya. Tidak seperti itu teman-teman sekalian. Ketahuilah wali ini memiliki fungsi yang sangat penting. Wali ini pembela kalau terjadi apa-apa terhadap sang wanita ini.
Dan wali ini membuat sang mempelai laki-laki atau suaminya ini akan menjadi segan kepada sang wanita tersebut. Apa jadinya kalau seandainya wanita ini tidak mengindahkan wali, kemudian dia menikahkan dirinya sendiri, apa bedanya dengan zina? Jadi sebelum dia melakukan zina, yuk kita nikah dulu, saya bisa menikahkan diri kita sendiri, kan mustahil itu teman-teman sekalian. Jadi untuk para janda, pahamilah bahwa untuk urusan rumah tangga jangan dicampur masukkan, jangan masuk ke dalam urusan rumah tanggaku. Iya, untuk aku sebagai seorang janda jangan membuat aku menjadi pusing karena engkau tidak menyetujui pilihanku. Oke, tapi untuk urusan pernikahan teman-teman sekalian tetap harus memerlukan wali. Jadi jangan ada lagi ya untuk janda-janda di luar sana yang mengatakan oh aku berhak atas diriku sendiri tanpa ada wali. Jangan, karena bagaimanapun juga wali akan melindungimu. Kadang dalam pernikahan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Setahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, kita tidak pernah tahu. Wali inilah yang menjadi pelindung bagi kita, penyelamat bagi kita, penjaga bagi kita. Kalau terjadi apa-apa, kita bisa minta pertolongan kepadanya untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Jadi mudah-mudahan untuk para janda di luar sana jangan merasa bahwa tidak memerlukan wali. Jangan tidak mengindahkan wali. Wali tetap engkau perlukan dalam pernikahanmu, seperti itu. Dan ini karena ini yang terjadi di masyarakat umum, banyak yang mengatakan orang tua saya atau keluarga saya yang lainnya tidak perlu karena saya sudah menjadi janda, ini menjadi urusan saya pribadi. Tidak seperti itu. Kita mengikuti pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Tetap menikahlah dengan wali karena itu akan menyelamatkan kehidupan rumah tanggamu insyaallah. Baiklah kalau begitu, Ustadz Syam berbicara tentang masa lalu atau kepahitan. Kalau misalkan cerainya adalah cerai mati, mungkin kisahnya itu manis gitu, manis karena ya memang masih cinta-cintanya tapi memang udah takdir. Tapi kalau ada orang-orang yang kurang beruntung, misalkan cerainya adalah karena memang cerai hidup karena memang ada ketidakcocokan yang sangat udah tidak bisa dibicarakan lagi gitu kan. Gimana caranya sih supaya single parent ini kuat? Apa sih misalkan doanya dan gimana caranya step-stepnya supaya single parent ini kuat dan bisa segera move on gitu dari kepahitan masa lalu? Mohon tausiahnya. Masya Allah, tapi guruku Ustaz Maulana, Umauki, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun masih kerabat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai masa lalu yang sangat pahit. Bagaimana tidak? Dia ingin menjadi seorang sahabat Nabi. Dia ingin masuk Islam, dia ingin beriman dan ingin bergabung dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia punya orang tua yang sangat membenci Nabi, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal sangat terkenal orang yang sangat jahat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berat hati Ikrimah ingin masuk Islam, namun perasaannya mengatakan, pasti saya dibenci, gimana saya malu banget saya di hadapan Nabi nih, malu banget saya di hadapan sahabat nih. Namun ternyata apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah mengingatkan kepada seluruh sahabat agar ketika Ikrimah datang kepada kita dan berikrar kepada kita, jangan pernah ada yang membahas masa lalunya. Maka dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, ketika seseorang ingin move on tanpa bermaksud menggoda atau mengajari, sudah, jangan pernah membahas lagi masa lalu, meskipun masa lalu itu masih membekas dalam kenangan kita. Jadi tetap ada dalam kenangan, tapi nggak usah diucap-ucapkan lagi. Kenapa kalau diucap-ucapkan atau dibahas-bahas lagi? Karena semakin orang mencintai, semakin sering menyebutnya. Begitu pula kalau dibalik, semakin sering disebut, maka akan semakin teringat. Jadi kalau ada dalam kenangan, biarkan ia dalam kenangan, tapi jangan pernah diungkap-ungkap lagi, ataupun diungkit-ungkit lagi, disebut-sebut lagi, karena itu akan bisa menimbulkan perasaan atau luka lama yang bisa terbuka kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala yang melepaskan hati kita ini? Sering kami mengambil kisah daripada seorang wanita tangguh juga dalam Al-Qur'an, yaitu Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuat ibunya Nabi Musa alaihissalam terlepas daripada trauma? Yang membuat ibu Nabi Musa terlepas daripada trauma adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dilepaskan hatinya, dirilis perasaannya, perasaan buruk, perasaan sakit itu, perasaan dendam itu dirilis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan apa doanya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati. Doa dalam surah Ali Imran, saya sering sekali mengambil doa kalau pertama kali saya sebut doa dalam Al-Qur'an. Kenapa kami menyebut doa yang ada dalam Al-Qur'an? Karena doa dalam Al-Qur'an itu adalah redaksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa atau bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada surga, itu tidak diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam sampai fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi, sampai Allah mengajarkan kalimat
dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa dalam Al-Qur'an adalah doa-doa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini agar meneguhkan hati. Ya Allah, jangan buat hati kami ini melenceng, membuat hati kami ini lemah kembali setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Yang aku butuhkan, yang aku harapkan hanya rahmat-Mu ya Allah. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ingat-ingat betul doa tersebut ya Ustaz ya. Insya Allah. Surat Ali Imran ayat 8. Ayat 8 tuh dicatat ya, jamaah Islam itu indah. Jadi insya Allah kita sehat lahir dan batin. Amin. Itu bagus banget buat mental health ya yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan berbicara tentang kesehatan lahir dan batin, tadi kan ngomongin kesehatan batin. Nih ada tips dari Ustadz Syam dan juga Kak Fadli tentang kesehatan lahir. Baik. Kesehatan buat tubuh kita yang memang diajarkan buat Islam, karena di Islam itu harus bersih dan juga sehat. Seperti apa? Ini dia informasinya. Allahu Akbar, subhanallah. Yang mana sih nih yang asli nih? Dari tadi nggak dapat juga nih. Ya Allah, cari di mana lagi nih? Assalamualaikum Ustadz Syam, Waalaikumsalam jamaah. Semangat pagi. Makasih banyak Caca. Waduh, Ustadz Syam kenapa sih bukannya semangat malah gelisah kayak gitu? Gini nih Mas Fadli, saya dari semalam cari-cari yang jual siwak sama habatus sauda yang asli, tapi nggak nemu-nemu. Kan sunnah Rasulullah juga ini Mas. Walah, ngapain beli siwak sama habatus sauda kalau sekarang ada dalam satu produk? Ini dia, Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, bahan alami yang disunahkan Rasulullah SAW yang dapat memutihkan gigi dan mampu lawan bakteri dalam gigi dan mulut. Wah, Masya Allah, ternyata Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini udah paket lengkap ya Mas Fadli. Tapi beneran aman kan untuk gigi dan mulut kita Mas? Iya dong, insya Allah aman dan dijamin kandungannya halal juga Ustadz. Karena Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% lawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Gak cuma itu aja loh, jika kita membeli Pepsodent Siwak dan Pepsodent Herbal, kamu juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak yatim piatu di panti asuhan yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya udah deh Mas Fadli, kalau begitu saya mau borong Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini daripada susah-susah nyari. Oh, Masya Allah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, ngapain pusing-pusing? Habatus Sauda, siwak, udah satu paket di dalam sini semua Paket ada. lengkap.